20.012 sebagai perawat. Perkenalkan, saya Jennifer Lahama dengan NIM 20.022 sebagai pasien. Tahap berinteraksi, membaca catatan medis, mengeksplorasi diri, menyiapkan alat, dan mencuci tangan. Selamat siang, Mbak. Siang, Sus. Perkenalkan, saya Perawat Devi, saya perawat jaga dari jam 2 siang sampai jam 9 malam nanti. Sebelumnya, apa benar ini dengan Mbak Jennifer? Iya, benar. Saya cocokkan ya, Mbak. Mbak Jennifer tanggal lahirnya 25 Juni 2002 ya, Mbak? Iya. Ya. Tujuan saya datang ke sini, saya akan mengkaji, saya akan melakukan pengkajian kepada Mbak, di mana untuk mengetahui masalah spiritual yang Mbak alami sekarang, dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Mbak. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Baik, Mbak, waktunya tempatnya di sini saja. Waktunya sekitar 10 menit. Ada yang ingin Mbak tanyakan? Tidak ada. Baik, Mbak, tenang saja, saya akan menjaga privasi Mbak. Menjaga privasi klien, selanjutnya tahap kerja. Kita mulai ya, Mbak. Bagaimana keadaan Mbak sekarang? Keadaan saya sekarang kurang baik, Sus. Oh ya, Mbak. Suasana hati Mbak hari ini bagaimana, Mbak? Sekarang sih saya sedang merasa sedih dan gelisah, banyak pikiran juga. Oh ya, Mbak. Kalau boleh saya tahu agama yang dianut Mbak apa ya, Mbak? Untuk sekarang saya agamanya agama Kristen Protestan, Mbak. Oh iya. Bagaimana Mbak memaknai kondisi kesehatan Mbak sekarang ini dari segi spiritual, Mbak? Untuk masalah yang saya alami, terkait penyakit yang saya alami sekarang ini, saya merasa mungkin ini saya mendapat ujian dari Tuhan terkait dengan masalah hubungan saya dengan Tuhan itu tidak baik-baik. Oh ya, Mbak, baik. Apakah agama yang dianut Mbak ini merupakan hal yang penting sekali bagi Mbak? Kalau menurut saya, ya betul, agama sangat penting karena menurut saya itu agama itu mengarah pada ketenangan hidup dan juga memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan juga agama ini dapat menjauhkan kita dari perilaku-perilaku buruk. Kalau boleh saya tahu, sebelum sakit ini Mbak aktif dalam kegiatan keagamaan apa ya, Mbak? Kalau untuk sebelum sakit itu banyak sih kegiatan agama yang saya lakukan, seperti membaca Alkitab, puji-pujian. Ada kalanya setiap harinya saya sering doa. Baik, Mbak. Selanjutnya biasanya kegiatan apa saja yang Mbak lakukan, yang bisa Mbak lakukan saat sakit? Kalau untuk saat sakit sudah jarang ya, Mbak. Untuk kegiatan ibadah sih sudah jarang dilakukan. Misalnya ada kalanya ibadah itu sudah jarang, membaca Alkitab juga sudah jarang, apalagi doa. Apakah Mbak membutuhkan perawat untuk membantu Mbak memenuhi kebutuhan spiritual Mbak? Untuk sekarang sih saya membutuhkan ya, Mbak, karena dari sejak saya sakit itu saya sudah mulai lupa-lupa untuk ibadah. Ada kalanya doa juga sudah lupa, ibadah, membaca Alkitab juga sudah lupa. Baik, Mbak. Ya, Mbak. Menurut saya begini, Mbak. Menurut saya itu kita tuh tidak boleh lupa kepada Tuhan karena kehidupan kita ini tergantung sama Tuhan, Mbak. Jadi kalau bisa saat sakit ini, saat Mbak dalam kondisi seperti ini, Mbak harusnya lebih giat lagi, lebih rajin lagi untuk berdoa. Dan kalau bisa nanti Mbak, kalau Mbak suka lupa, kalau bisa nanti Mbak membuat catatan kecil, dan kalau bisa catatan kecil itu ditempel sepertinya seperti contoh rajin ibadah, ingat berdoa, rajin membaca Alkitab. Kalau bisa itu ditempel di tempat-tempat yang biasanya Mbak sering kunjungi, seperti di kamar, di depan kaca Mbak. Ya. Selanjutnya, apakah Mbak membutuhkan rohaniwan untuk memenuhi atau membantu Mbak dalam kegiatan keagamaan Mbak? Rohaniwan ini seperti
ya kalau di dalam agama Mbak mungkin seperti Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan majelis. Kalau untuk sekarang sih saya butuh juga ya Mbak, karena ada yang ingin saya tanyakan dan juga saya ingin didoakan oleh mereka. Oh ya, baik Mbak. Ya Mbak, pertanyaannya sudah cukup Mbak, sudah saya kaji. Dan bagaimana perasaan Mbak setelah saya melakukan pengkajian ini Mbak? Sekarang sih saya sudah merasa lebih tenang karena tadi sudah diajarkan juga cara-cara biar tidak lupa untuk baca Alkitab, lakukan kegiatan-kegiatan kerohanian sehari-hari. Oh ya, baik Mbak. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa kegiatan spiritual ini harus dilakukan secara rutin dan niat agar dalam kondisi apapun. Seperti saat ini kan Mbak terpuruk ya Mbak, jadi kalau bisa itu Mbak lebih rajin lagi dalam melakukan ibadah, membaca Alkitab seperti sebelum Mbak sakit ya Mbak. Dan kalau bisa yang seperti tadi saya sarankan, sebaiknya Mbak membuat catatan kecil agar catatan itu bisa memotivasikan Mbak agar Mbak bisa rajin berdoa, membaca Alkitab ya Mbak. Oke, baik. Ya Mbak. Sekian dari saya. Sekiranya nanti saya akan datang lagi ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Tahap dokumentasi pasien yang saya kaji atas nama Jennifer, tanggal lahir 25 Juni 2002. Respon pasien merasa agak lebih tenang ketika